Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Kita rehat ya karena bulan Ramadan, sehingga kegiatan kita tidak ada. Kemudian libur Idul Fitri, dan malam ini kita memulai kembali kajian rutin ini. Sengaja liburnya tidak boleh terlalu lama, karena lamun ngaji keun lami teuing nu hese teh ngamimitianan deui ya, karena itu bagian daripada penyakit. Jadi salah satu penyakit itu adalah rajin setelah malas, ada teh hese ngabangkitkeun. Maka mudah-mudahan rehat beberapa minggu saja ya, tidak membuat kita menjadi turun motivasi untuk kembali menghidupkan masjid ini dengan kajian rutin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya ingin coba menyampaikan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul pernah bersabda, sayusibu ummati daul umam, penyakit umat-umat lain akan mengenai umatku. Jadi bakal tiba, bakal datang wabah penyakit yang tadinya penyakit ini menimpa umat-umat sebelum kita, bahkan menimpa umat selain daripada umatnya Nabi, dan akan menimpa kepada umatnya Nabi. Apa kata Nabi? Yang pertama, al-asyaru ya. Yang pertama, mengingkari nikmat. Jadi al-asyaru yang pertama, ingkar terhadap nikmat. Yang kedua, wal baqaru, sombong. Yang ketiga, wattakasur, bermegah-megahan. Wattasyahunu fid dunya, bermusuhan dalam perkara dunia. Kemudian yang kelima, wattabaghudu, saling membenci. Watahasudu, dan saling dengki. Dan yang terakhir, hatta yakunal baghyu, dan yang terakhir adalah senang hidup dalam atau senang melampaui batas. Jadi bapak-bapak sekalian, bakal menimpa umatnya Nabi. Berarti kalau kita ini bagian daripada umatnya Nabi, penyakit itu bakal menimpa kita. Yang sebelumnya penyakit ini menimpa orang-orang di luar umat Nabi. Apa yang pertama penyakitnya? Mengingkari nikmat. Kira-kira kalau kita bercermin
dari pribadi kita? Apakah kita termasuk orang yang pernah atau sedang mengalami kondisi penyakit yang pertama ini? Maka bapak-bapak bisa menilai masing-masing. Ya. Mengingkari nikmat Allah, atau bahasa lainnya kufur terhadap nikmat. Apa arti kufur? Menutupi. Kalau syukur menampakkan. Ya, jadi kalau bapak syukur nikmat, berarti bapak orang yang senang menampakkan nikmat itu, mengakui nikmat itu. Tapi kalau kufur itu menutupi. Seperti ketika bapak diberikan sesuatu oleh Allah, seolah-olah tidak mendapatkan. Ya. Maka tolong perhatikan, apakah saat ini atau kemarin kita termasuk orang yang kena penyakit ini? Maka coba kita perhatikan. Bicara nikmat sudah terlalu banyak. Bahkan Allah katakan dalam Quran, nikmat yang diberikan Allah tidak akan bisa dihitung. Ya. Bapak sekarang diberikan sehat, berarti sedang diberikan nikmat. Lalu pertanyaannya, apakah sehat yang saat ini diberikan oleh Allah kepada kita disyukuri atau justru diingkari? Kalau kita termasuk orang yang mengingkari, berarti kita sekarang sedang terkena penyakit ingkar terhadap nikmat. Maka orang yang syukur terhadap nikmat sehat, satu, banyak memuji Allah. Jadi bapak bangun tidur, badan karasa seger, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah masih sehat. Nah, syukur Pak. Bagaimana kalau yang kena penyakit ingkar? Bangun tidur langsung liur cigana ya, gitu Pak. Omo enjing Senin, ya. Begitu bangun, ya Pak, badan sehat, kuat, fit, bukan alhamdulillah, tapi yang begitu bangun udah omongkeun macet ya mana. Duh, Senin mah reang ya. Hati-hati itu Pak. Karena yang disebut dengan ingkar sebagaimana syukur. Syukur tingkatan pertama itu kan ucapan. Jadi kalau orang yang bersyukur kepada Allah, tingkatan pertamanya apa? Sering memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Kalau kufur berarti ucapannya bukan muji Allah, tapi nutupin nikmat-nikmat Allah. Jadi teka tingali nikmat Allah teh. Tidak ditampakkan. Makanya ketika badan sehat, bukannya mensyukuri tapi malah ingkar. Punten contoh lain, masih bicara kesehatan. Yang disebut dengan tubuh kita ini Pak, di ujung jari tapi ke ujung rambut, teh tubuh orang. Kepala sehat, ya sehat kan Bapak di kepala teh, teu jangar, teu migrain. Tangan kuat bergerak segala macam. Ngan saeutik tuur karasa sabelah eta gen kencang. Ya. Bener Pak, kepala sehat, teu migrain, teu jangar, sehat kepala teh. Tangan
bisa digerakkeun nu karasa tepege teu naon sampean nu katuhu kuat najong nejeh ge ngan tuur nu kencar ada karasa. Orang yang syukur dia akan mengatakan alhamdulillah ya Rob, lebih banyak nu sehatna tubuh teh dibanding ieu tuur sabelah kencar. Gitu Pak. Tapi kumaha nu kufur? Fokus mikiran nu sabelah suku kenca, tuur kenca daripada mikiran ti mimiti ujung kepala nepi ka ujung kaki. Apa yang diucapkan lamun nu kufur? Aing hirup teh nyeri ieu tuur. Lupa kepala sehat, tangan kuat, kaki yang kanan sehat, lupa itu apa? Teu kepikiran. Sebab dia lebih fokus mikiran tur nu sabelah. Persis siga ibu-ibu wajahna sakieu Pak, gede wajahna teh. Jerawat hiji jerawat teh. Wajah sakieu fokus mikiran jerawat hiji daripada bagian muka yang lain yang bersih. Bapak migrain, hari migrain nyeri kepala sebelah kan banyak migrain. Ayo nyeri kepala dua nana naon Pak? Pulgrain. Migrain, so. Ayo penyakit kepala teh naon sebesar ke teh? Vertigo. Yang vertigo teh naon pusing lieur cenah vertigo. Saur Pak Abdul lama vertigo teh karena di Padang di Sumatera. Dalam di Sunda mah vertiga. Vertigo. Kepala yang saat itu diberikan sedikit ujian oleh Allah. Kepala. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya diberikan sehat oleh Allah. Tangan masih bisa bergerak, kaki bisa berjalan, badan teh nu karaos. Ngana teh kepala saeutik migrain. Maka akan sangat tampak siapa orang yang syukur, siapa orang yang kufur. Lamun nu kufur Pak, fokus kana anu nyeri saeutik. Ketemu jeung sasaha wae pasti ngomongna eta. Kunaon? Ieu saminggu migrain hirup teh sama hese rek cager teh. Hese rek cager pada karek 3 poe eta teh. 20 genep tahun mah cager. Ketemu di jeung orang ditanya, "Kumaha Pak? Sehat?" "Ah, sehat di mana?" 3 poe ya sirah rieur terus abdi teh. Duka abdi mah teu eureun ujian ti Gusti Allah. Teu eureun. Oh, duka. Padahal kalau kita mau ngebuka kan lebih banyak yang masih diberikan nikmat daripada yang diberikan ujian. Seperti sekarang saya mau nanya, corona atau sabar alami Pak? 2 tahun. Di 2020 nyapanya 2020 bulan Maret atau Februari, Maret lah diumumkan ku pemerintah teh Maret. Ayeuna Maret setahun lebih lah corona teh. Terus orang diberi waktu sebelum corona seberapa tahun Pak? Wah, mun bapak umur 40 tahun karek dicopot 1,5 tahun we taruhlah Pak ku corona na. Umur bapak 27 tahun berarti 27 dikurangi 1,5 tahun berarti 24,5 atau 25,5. 25,5 tahun bapak diberi luang waktu papanggih jeung sasaha datang ka ditu ka dieu bebas nanaon. Ayeuna dibatasin ku corona karek 1,5 tahun. Berapa banyak orang yang kata-katanya kufur Pak? Aing hirup di dunia teh kieu wae mah lieur. Karek 1,5 tahun Pak, encan 24 tahun. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menampakkan, memperlihatkan, merasakan
betapa lebih banyak nikmat yang diberikan Allah, maka yang akan muncul adalah kekurangan yang sedikit. Maka orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang lebih fokus kepada apa yang kecil dibanding dengan pemberian Allah yang besar. Makanya Pak dugi kairaha oge nya orang nu kufur nikmat mah moal bahagia. Sabab fokusna pasti karena kekurangan nu sedikit daripada kepada kebahagiaan yang banyak. Makanya bapak punya rumah ukuran 20 hiji. 20 hiji teh 5 urang Pak, 60 meter persegi lega, gergogoleran mah cukup, jungkir-jungkir cukup Pak. Bocor saeutik. Bocor saeutik, juruna. Ya. Kumaha bahasa urang Pak? Aing marjeun boga imah kieu. Nu bocorna saeutik, juruna nu teu bocorna leuwih lega daripada nu bocor. Tapi orang yang kufur nikmat fokusna kan leutik daripada nu legana. Lain alhamdulillah Gusti. Nu bocor teh ukur hiji, anu teu bocorna leuwih lega. Nah, eta nu syukur mah. Ai nu kufur mah fokusna kana bocorna teh leuwih. Kumaha tadi hujan gede-gede. Saya maduh bocor iman teh. Bocor iman teh, siga kabeh bocor Pak pada juruna hungkul. Sama orang yang kufur nikmat itu kata Nabi, dia lebih fokus dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jadi lamun orang kufur mah Pak tidak bisa melihat apa yang diberikan Allah yang banyak kepada dirinya. Dia lebih fokus kepada apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Makanya ini penyakit Pak. Sekali lagi ini penyakit ya. Makanya kalau ini dianggap penyakit harus diobati. Gimana cara ngobatinnya? Makanya kalau Bapak sehat begini, lihat ketemu dengan orang sakit, meh tambah syukur. Kalau Bapak sekarang bahagia banyak kekayaan, tong ulin di mall wae Pak, ulin ke panti asuhan. Itu teh obat biar sembuh kufur nikmatnya. Karena biasanya orang tambah sakit, tambah kufur kalau apa? Kalau ketika dia diberikan oleh Allah kebahagiaan dan dia tidak bisa melihat kekurangan yang ditakdirkan oleh Allah kepada orang lain. Bapak di Pasian Bumi tipe 2 hiji, ulina kasmarekon wae pasti menderita. Ya. Ulina kasmarekon wae imah urang teh tambah leutik, Pak. Tambah teu ngeunaheun. Sabab naon? Fokus ningali iman di smarekon. Ya. Makanya kalau kita pingin syukur, jadikan pembanding urusan dunia itu kepada yang lebih bawah daripada kepada yang lebih atas. Dan ini bukan pekerjaan mudah Pak, karena rata-rata orang ngurus bae motor ge. Nu penting malah ka mana leuwih gacang. Itunya can boga mobil teh Pak, bae motor ge. Bahkan teu menta motor emek teh. Motorna nu penting mah lah. Motor nu tahun sabaraha teh anu penting mah boga motor. Bere ku Gusti Allah. Motor Supra. Ngeunaheun mimiti make mah da anyar boga. Ngeunaheun. Lila-lila ningali tatama motorna araranyor. Ya, Supra nu baru. Waduh, mulai teu ngeunaheun make motor teh. Kenapa? Fokus lihat yang orang lain. Begitu bring motor gede, PCX, NMAX. Eta motor nu urang begitu katingali. Tenakeun. Kasih motor ku Allah nu halus gede, ngeunaheun mimiti. Lila-lila ningali mobil
komo musim hujan mulai motor ge jadi teuneunan terus kayak gitu Pak dunia mah lamun naon lamun kaentepan penyakit ingkar nikmat. Makanya sebenarnya ya yang bikin kita banyak menderita hidup di permata biru tehnya di lingkungan itu teh punten bikin menderita teh lain eueuh nikmat di dieu teh Pak ngan urang kufur bener. Dah kalau mau ngebuka pemberian Allah mah aduh Masya Allah nikmat tunggu di dieu teh dapat. Punten bapak-bapaknya lamun ngebuka hati aduh kuduna mah bersyukur ka Allah ditakdirkan jadi urang dieu. Apa syukurnya? Nikmat Allah diberikan begitu banyak kepada bapak. Sholat berjamaah di masjid. Eta kan tidak ternilai Pak. Sok lamun dibayar sabaraha teh bisa dibayar Pak. Ya. Bisa baca Quran. Karena mun bapak jadi orang Sumarekon cendak tuh. Punten sabab abdi ningali. Hese nangan masjidna. Terus jadi bapak bangga alhamdulillah rumah saya di Sumarekon blok naon blok ieu tapi eueuh masjid. Berarti belum tentu itu kenikmatan Pak. Tapi takdir Allah bapak di permata biru tiap waktu sholat aya di masjid itu nikmat yang diberikan Allah kepada bapak yang harusnya lebih disyukuri daripada punya harta punya tempat tinggal yang mewah tapi waktu-waktu sholat tidak pernah ada di rumah Allah. Ya. Maka mudah-mudahan yang pertama kita berlindung kepada Allah dari yang namanya penyakit ingkar nikmat. Kita minta agar kita menjadi orang yang syukur nikmat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nambah nikmatnya. Kalau kufur diazab. Ya, gitu Pak. Jadi anda mah syukuri we semua nikmat pemberian Allah ya. Rumah alhamdulillah bocor saeutik tinggal omean ya alhamdulillah. Punya anak laki-laki perempuan nikmat alhamdulillah. Punya istri rada cerewet nikmat alhamdulillah. Gitu Pak alhamdulillah. Cerewet ge gaduh istri Pak daripada nu bujangan saumur hidup neangan istri nepi ka can papanggih. Urang mah alhamdulillah ya cerewet ge boga istri haneuteun gaduh istri cerewet Pak nya teu itu diiseun datang ka imah ngomong isi urang-urang ngadengkeun mah ngeunah Pak daripada tiiseun wae gitu ya alhamdulillah nikmat dari Allah. Lain sakartum la azidannakum syukuri ta istri nu aya insyaallah la azidannakum ditambah nikmat Gusti Allah kada ulah ditambah istrina. Kade ulah salah arti cenah bapak teh meuni bager-bager teuing pada mamah teh cenah goreng adat gede apa bapak dalam rangka bersyukur kepada Allah karena cek Allah lamun syukur ditambah nikmatna mana bapak enak mensyukuri boga mama meh ditambah deui mamana beuki nyarekan ka istri. Jadi lazidan. Nah wala in kafartum inna azabil syadid. Namun bapak kufur azab Allah sangat pedih. Punten Pak lamun bicara azab tong nungguan di akhirat. Eta mah geus pasti. Jadi kalau bicara berikan siksa, urang kufur karena nikmat, tong ngadaguan ke di akhirat disiksana, di dunia wae kasiksa nu teu syukur mah. Sok we raoskeun. Urang teu syukur karena nikmat Allah dan menderita tuh Pak. Menderita. Ya, maka yang disebut dengan azab itu bisa kegelisahan, bisa ketakutan yang berlebihan. Itu kan bagian daripada azab Allah, Pak. Bukan hanya sekedar azab dan kebayang kayak di neraka, diasupkeun kana seuneu. Bukan hanya itu mah nanti di akhirat udah pasti. Sekarang di dunia orang yang diazab karena tidak syukur terhadap nikmat Allah, gelisah wae, Pak. Bahkan punten ya, duit loba segala boga tapi tidak menikmati itu teh azab Pak. Ya,
Makanya hati-hati, jangan mengatakan azab deh, oh kayak disiksa. Nage seueur buktosna jalmi nu diazab ku Gusti Allah di dunia. Banyak diperlihatkan oleh Allah. Punten. Duit loba, bisa meuli pabrik gula ge. Kan geus bisa nginum gula, ada diabetes. Ya, teteh bisa jadi azab, Pak. Karena ngumpul-ngumpul harta teh ibadah ka Gusti Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang akan timbul adalah sombong. Sombong itu bermakna merasa lebih daripada orang lain. Dan ini membawa kecelakaan. Sebagaimana iblis celakanya bukan karena tidak yakin akan Allah. Celakanya iblis bukan karena tidak tahu dengan perintah Allah. Tapi celakanya iblis hanya satu, Pak, merasa diri lebih baik daripada Adam. Ya. Makanya kesombongan itu membawa malapetaka. Iblis tinggal di surga, apaleun surga teh, Pak? Apaleun iblis teh surga? Bahkan lamun ditanya apal mana urang jeung iblis tentang surga, apaleun kana iblis daripada urang. Urang macan pernah asup ka surga, iblis mah geus pernah, Pak. Bicara tentang malaikat, Allah dan lain sebagainya, iblis jauh lebih pernah melihat. Tapi cilakana iblis hanya hiji, Pak. Titah sujud ka Nabi Adam kunaon? Karena aya sifat sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka kade titip mun urang ana ditakdirkeun ku Allah rajin ka masjid, ulah ngerasa paling rajin dibanding orang lain. Ya. Karena bisa jadi, Pak, orang lain punya amalan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Kalau kita rajin ke masjid, alhamdulillah, tapi bukan berarti orang mencandai ke masjid jelek, Pak. Karena bisa jadi dia mah ke masjidnya can rajin siga urang ngan tiap penting tareureun tahajud. Kan urang teh apal, Pak, da tara mapai tiap penting da imam masing-masingnya. Jadi kalau kita sekarang tiap waktu sholat ayah di masjid, di sisi lain ayah tetangga nu kurang jarang katingali di masjid, kade ulah merasa orang paling ahli masjid. Jangan, ini kesombongan. Karena bisa jadi orang yang cek urang si eta jarang ke masjid teh manehna mah punten, Pak, bener ke masjid mah ukur bisa sawaktu-waktu, tapi tahajudna can eureun-eureun sekian tahun. Bisa jadi kita ahli tahajud, alhamdulillah, tapi kade ulah sampai menganggap rendah orang yang mungkin kita ketahui jarang tahajud. Karena bisa jadi maneh nama ka masjid can bisa tiap poe, tahajud can bisa tiap malam, tapi sodakohna geus miliaran. Ya, Pak? Urang alhamdulillah ka masjid atos, tahajud kosong. Tapi punten bisa jadi orang aya kekurangan dibanding jeung orang lain. Orang lain mah bisa ngabangun masjid ku sorangan. Tuh. Kita sudah ngeluarin sedekah besar, kade ulah merasa paling dermawan, paling sombong. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang nu sedekahnya masih terbatas, Pak, karena hartanya sedikit, tapi dia sudah bisa memuliakan kedua orang tuanya. Makanya kalau melihat orang tuh ya harus selalu berpikir orang ini bisa jadi amalnya lebih banyak, dosanya lebih sedikit. Itu, Pak. Jangan begitu ketemu jeung orang teh cigana ieu mah. Orang teh saeutik ieu amalna. Beda dina ngobrolna gitu. Jangan.
Makanya ada orang yang kalau ketemu dengan orang tua, dengan orang tua dia bisa memuliakan dan menghormati orang tua. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu mengatakan orang ini sudah sepuh, berarti satu sudah banyak amal baiknya, gitu ya Pak ya? Kan udah tua tuh, berarti sudah banyak amal baiknya dan sudah banyak tobatnya. Kalau ketemu dengan yang muda, yang lebih rendah usianya daripada kita, meh urang tengah rasa senior, gimana? Ini anak muda berarti masih sedikit dosanya. Kan masih muda, berarti masih sedikit dosanya. Sehingga apa? Papanggih jenuh tos sepuh, urang bisa ngahormat, ketemu dengan yang lebih muda tetap bisa menghormati. Jangan sampai karena kita bertemu dengan orang yang lebih tua jadi kurang hormat, ketemu dengan yang muda kita merasa senior. Ingat, celakanya iblis itu kan karena dia merasa senior. Saya lebih awal diciptakan, saya lebih baik diciptakan, saya tercipta dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Akhirnya apa yang terjadi kepada iblis? Kajen teuing pernah papanggih jeung Allah, kajen teuing pernah tinggal di surga, kajen teuing pernah apal ibadah naon ka Allah, tetep we karena sombong iblis cilaka. Nah, kita jangan sampai rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin ibadah, tapi masih suka menyombongkan diri, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, bermegah-megahan. Ya, jadi penyakit yang ketiga yang menimpa umatnya Rasulullah SAW adalah bermegah-megahan. Dalam Quran surat At-Takasur Allah berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jadi Pak, sekarang kenapa banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta? Salah satunya adalah karena hidupnya, karena gaya hidupnya. Jadi banyak orang yang akhirnya apa? Punya jabatan, menyalahgunakan jabatan, korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Itu salah satu dampak dari apa? Dari gaya hidup yang selalu pingin dilihat mewah, pingin dilihat lebih maju daripada orang lain. Dan ini sudah dia sampaikan oleh Allah. Ya, alhaakumut takasur. Jadi banyak orang yang akhirnya jadi lalai ibadah kepada Allah, jadi lalai mengabdi kepada Allah. Salah satu dampak dari apa? Dari hidupnya yang selalu pingin kelihatan lebih daripada orang lain. Tos gaduh bumi hiji, hoyong dua, hoyong tilu, hoyong opat, tapi semuanya mohon maaf didapatkan dari hal yang tidak halal. Ingat, bukan dilarang Bapak punya rumah 2-3 tingkat, punya apartemen bagus Pak, silahkan. Tapi jangan sampai itu semua dilakukan tanpa memperhatikan halal haram. Yang kedua, untuk apanya? Makanya kalau orang Pak sudah dijajah dengan gaya hidup, anu teu perlu ge diusahakeun. Makanya
korban sinetron teh Pak luar biasa. Jadi salah satu pendidikan yang kurang baik dalam film-film yang ada di kita, salah satunya adalah dalam hal bermegah-megahan. Jadi barudak urang teh Pak nonton wae sinetron, ai sinetron di urang teh jarang nyaritakeun kasusah. Padahal aslina loba kasusah. So, tonton bapak film di urang Imam Aramus. Duh nyaman, dibikin nyaman. Sehingga orang terobsesi sekarang pinginnya apa? Mendapatkan sesuatu kesenangan dengan cara yang mudah, tanpa memperhatikan baik buruk, halal haram, merusak atau tidak. Coba kemarin kejadian ya, obsesi orang pingin dapat uang dengan cara YouTuber, segala cara bikin konten agar terkenal, meh viral, meh ujung-ujungnya menang penghasilan gede tina YouTube, tina Facebook dan lain sebagainya. Supir truk wae geus teu make aturan. Coba perhatikan ke Bapak, nggak godang-godang ngelihat apakah akan celaka atau mencelakakan orang lain, mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Udah nggak diperhatikan itu Pak. Padahal bayangkan oleh kita dampaknya itu. Remaja, coba bayangin Pak, naik motor, bari ngagoler, dan sengaja dibuat hanya untuk dapat apa? Dapat konten. Saya kaget lihat supir truk nu di mana nu kamari eta nu terakhir. Nyupiran diuk dina jandela. Mobil digoyang-goyang siga kitu Pak. Dan bari sesurian, bari ngarompok. Begitu ditanya ditewak ku polisi jawabannya sederhana, untuk konten. Ya. Masya Allah. Saya khawatir nantinya ibadah teh jadi gitu Pak. Batur keur salat urang mah neangan konten salat we. Khawatir ujung-ujungnya mah bisa jadi ibadah teh kitu banget. Dan sekarang anak-anak kita hati-hati Pak, hampir sebagian besar terobsesi dengan itu ketika tahu ada usia sekian miliarder sena penghasilan tina YouTube teh 2,5 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Jadi nggak mau susah sekarang orang berpikir Pak. Pada kita-kita yang pernah dididik oleh orang tua, bagaimana ketika kita mau mendapatkan sesuatu teh, waduh dengan susah payah Pak orang dididik ku kolot teh, ente gampang. Betul, di sisi lain dengan ilmu yang sekarang ada, anak-anak bisa mendapatkan lebih mudah. Tapi mohon maaf kan tidak semua memiliki kemampuan itu. Tapi ketika obsesinya sering melihat itu, apa yang muncul? Batur siga kitu, nangke kudu kitu. Sehingga apa? Sudah tidak memperhatikan lagi tadi halal haram, baik buruk dan lain sebagainya. Makanya ini bisa jadi penyakit yang akan kuat nih, ya. Kuat menimpa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Ya, orang tidak siap hidup susah, orang tidak siap hidup bercucuran keringat, tidak siap. Pinginnya mendapatkan sesuatu yang mudah saja, tanpa mesti capek tapi mendapatkan yang besar. Ya, kenapa? Karena bermegah-megahan. Kemudian yang keempat, bermusuhan dalam perkara dunia. Pak, ini juga kayaknya sudah mulai banyak. Bermusuhan karena urusan dunia. Adik kakak pasea gara-gara warisan. Adik warisan teh duit, harta, dunia. Ya. Kemarin terakhir seorang ayah dianiaya oleh anak kandungnya sampai wafat gara-gara naon? Urusan bisnis. Bagi hasilna cek anakna teu adil. Akhirna bapana ditenggelan ku budakna sampai ka maut. Bermusuhan dengan dunia. Dan berapa banyak kita
melihat bahkan mendengar di lingkungan urang ge aya nu musuhan gara-gara dunia. Teu siap tatangga maju baeut teu kuku. Tatangga meuli mobil urang nu manyuna. Tatangga ngabangun imah urang nu stresna. Tungtungna teu puguh-puguh berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan silaturahim gara-gara urusan dunia. Teman kantor bisa jadi musuhan, ya. Saudara bisa jadi musuhan. Orang tua dengan anak bisa musuhan dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi adalah penyakit yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Baik, karena waktu selanjutnya yang kelima, saling membenci. Ya, saling membenci. Hanya kemarin pas Idul Fitri, tradisi di kita tuh sudah bagus. Dengan silaturahim itu salah satunya untuk mengikis atau menyelesaikan urusan-urusan kebencian. Ya. Makanya orang nu jauh parulang ka keluargana. Tatangga mapainya saling mengunjungi. Dan itu salah satu cara untuk apa? Untuk menghilangkan kebencian, menyambungkan hubungan kasih sayang. Cuma takdir Allah, ya, takdir Allah sekarang tidak bisa berjumpa langsung, tapi bukan berarti tidak bisa silaturahim, ya. Makanya saya khawatirnya apa? Gara-gara pandemi ini banyak orang yang akhirnya lebih memilih menjauh daripada bersilaturahim. Karena alasannya corona. Corona sekali lagi ada. Wabah COVID-19 ini ada, Pak, tetapi bukan sesuatu yang harus membuat kita menjadi renggang hubungan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang harusnya membuat kita menjadi menjauh. Justru dengan adanya wabah ini harusnya semakin kuat silaturahim kita. Karena silaturahim itu bukan identik dengan ngobrol wae padeukeut, bukan, Pak. Silaturahim itu kan menyambungkan kasih sayang. Justru dengan masalah Covid ini baiknya ya salah satu yang harus dikuatkan tuh silaturahim. Sok dengan silaturahim imun kita jadi bagus nggak, Pak? Jadi bagus kan, kita bisa ketawa, bisa ngobrol, kan lamun ngobrol, Pak. Enak bapak sorangan terus di imah. Geus mah teu boga duit, hutang gede. Ya, mikiran wae corona. Ku istri dicarekan, cigana 2 poe positif urang, Pak. Ya. Tapi dengan datang ke masjid, kita nggak mesti deketan, kok mau make masker, hanya ngobrol sederhana, gitu ya. Adu pikiran, bercanda, apa yang muncul, Pak? Kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu salah satu yang bisa membuat orang jauh dari corona. Sampai kan orang lamun udah kena positif, Pak, salah satu yang didorong naik imunnya. Ya, makanya yang paling bagus, kenapa? Ketika bapak positif, bagusnya mah kalau tidak ada tidak ada gejala, lain ngerem sorangan, nggak apa-apa berinteraksi, tapi tetap prokesnya dijaga. Biar apa? Biar cepat sembuhnya. Iya mah tuh nges positif, imun kudu naik, cicing sorangan, sendirian, ngerem sorangan, mikiran tiap poe lain naik imun mah kalau tambah parah. Makanya bagusnya mah di rumah sakit juga karena corona teh dihibur. Meh tere cager mah. Lain dia mah diisolasi sama sorangan. Masuk ke nimpusan ge kudu sendiri, Pak. Mana tingkat kematiannya lebih besar, lebih banyak. Ya na rek stres kumaha tuh Pak segala sorangan. Keur mah kena penyakit, segala ngurus sorangan.
Saya ngebayangin tambah stres, ujung-ujungnya ya nggak menaik-naik imunnya. Ya, walaupun ujung-ujungnya mah takdir lah, tapi secara syariat memang kita ngelihat itu yang terjadi. Baik Bapak sekalian, karena waktu sudah isya, jadi yang keenam saling mendengki. Ini juga penyakit yang muncul saat ini. Kemudian yang terakhir adalah melampaui batas. Ya, inilah beberapa penyakit yang disampaikan, diprediksi oleh Rasulullah SAW yang akan menimpa, bahkan boleh jadi sudah menimpa sebagian daripada umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tertimpa penyakit ini. Mudah-mudahan kita satu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Dua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa saling mencintai dan menyayangi dengan sesama. Yang ketiga, kita mudah-mudahan termasuk orang yang selalu tawadhu, tidak ada kesombongan. Tiga, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, bukan yang pingin bermegah-megahan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sesuai, artinya apa? Tidak melampaui batas dalam bicara, dalam apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.